Kita semua tahu bahwa perubahan terjadi sangat cepat di dunia ini, baik di era disrupsi maupun di transformasi digital. Banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul dan jenis-jenis pekerjaan yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang dahsyat, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini saya ingin membahas mengenai soft skill yang sangat esensial dibutuhkan di pekerjaan masa yang akan datang. Saya ambil dari Forbes Human Resources Council. Kita semua tahu bahwa perubahan terjadi sangat cepat di dunia ini, baik di era disrupsi maupun di transformasi digital. Banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul dan jenis-jenis pekerjaan yang hilang dari peredaran. 3 sektor utama yang mengalami dampak yang sangat dahsyat. Yang pertama di telekomunikasi, yang kedua di financial technology, dan yang ketiga di high technology. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah Anda sebagai karyawan profesional di perusahaan? Apakah Anda sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha startup, atau aparatur sipil negara atau pegawai negeri, atau sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai mahasiswa? Sudah siapkah Anda untuk ikut dalam gelombang perubahan yang sangat cepat ini? Salah satu tipsnya adalah untuk agar tetap bisa jadi sukses dalam perubahan yang sangat cepat ini, maka kita perlu mengenali ada 5 soft skill yang esensial di masa yang akan datang. Yang pertama adalah empati dan emotional intelligence. Yang kedua adalah integrity dan ethical responsibility. Dan yang ketiga adalah adaptability dan resilience. Yang keempat adalah self-motivated dan self-directed. Dan yang kelima, mindfulness. Sebelum kita kupas satu persatu soft skill tersebut, kita akan kupas mengapa soft skill menjadi lebih penting akhir-akhir ini. Yang pertama, semakin banyak aktivitas pekerjaan yang berubah menjadi otomatis dan digantikan oleh artificial intelligence, maka soft skill yang relatif sulit direplikasi oleh mesin dan AI menjadi sangat penting dan urgent untuk kita tumbuh kembangkan dalam organisasi. Yang kedua, pada tahun 2017, Deloitte juga telah melaporkan bahwa pekerjaan yang mempersyaratkan penguasaan soft skill yang tinggi akan mencapai 2/3 dari semua pekerjaan pada tahun 2030. Dan bahwa mempekerjakan karyawan dengan soft skill yang kuat dapat meningkatkan pendapatan atau revenue secara signifikan. Baik, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah empati dan emotional intelligence. Empati sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sehingga mendukung kinerja perusahaan yang tinggi. Dikutip dari The Balance Careers, dikatakan 82% CEO setuju bahwa tempat kerja yang berempati menumbuhkan dampak positif pada kinerja bisnis, motivasi kerja, dan meningkatkan produktivitas. Lalu apa yang disebut dengan empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain secara langsung. Berbeda dengan simpati, yang cenderung dekat dengan rasa iba atau kasihan terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Empati cenderung menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana cara membangun empati? Menurut pengalaman saya selama puluhan tahun di dunia kerja, ada 4 cara untuk membangun kemampuan berempati berbasis solusi. Yang pertama, kosongkan pikiran dan hati kita untuk mulai memahami orang lain. Yang kedua, praktekkan mendengarkan orang lain dengan sepenuh hati.
Ketiga, posisikan diri kita pada situasi yang dihadapi oleh orang lain. Dan yang keempat, lakukan diskusi mengikuti teknik GROW, coaching atau goal, reality, opportunity, dan what next. Berempati tidak cukup hanya menempatkan diri kita pada situasi orang lain, namun kita juga harus mengarahkan pada solusi konkret yang menjadikan orang tersebut terus belajar dan bertumbuh dari tantangan yang mereka hadapi. Empati sangat dekat dengan kecerdasan emosional. Orang yang cerdas secara emosional berarti ia memiliki rasa empati dan kepedulian yang baik. Dia akan mampu memahami diri sendiri dan orang lain, serta mampu memberikan respon yang tepat dan berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah integrity dan ethical responsibility. Kita kutip dari miliarder Warren Buffett menyebutkan bahwa integritas adalah sifat yang paling penting dipotret saat proses seleksi karyawan. Di saat kita melihat tiga hal, intelligence, energy, dan integrity, maka jika kita tidak menemukan yang nomor 3, lupakan yang nomor 1 dan 2. Dan menurut pengalaman saya, karyawan atau profesional yang selalu sukses dalam karirnya adalah mereka yang menjaga etika, bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka, memiliki kerendahan hati, menghormati orang lain, memberi orang lain kredit, dan mengambil pertanggungjawaban penuh atas pekerjaan mereka, terutama bila terjadi kegagalan. Yang ketiga, adaptability dan resilience. Perubahan dan disrupsi terjadi sangat cepat. Transformasi digital terjadi hampir setiap saat dan tampak jelas di sekeliling kita. Kemampuan organisasi untuk merekrut atau mengembangkan talent atau profesional yang mampu beradaptasi dan memiliki resiliensi yang tinggi sangat dibutuhkan. Organisasi memerlukan profesional atau pekerja yang berpikiran terbuka, yang dapat menggeser persneling dan mengubah tanggung jawab yang berbeda dan berubah cepat sesuai kebutuhan, menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan rekan tim lainnya, mengelola ketidakpastian, dan menemukan hal-hal positif dan selalu bersikap inovatif. Kelincahan dan fleksibilitas yang berjalan seiring dengan kemampuan beradaptasi memungkinkan profesional untuk membawa dan menerapkan ide-ide segar dalam organisasi. Yang keempat adalah self-motivated dan self-directed. Seperti yang kita mengerti bahwa pekerja atau profesional yang memiliki kemandirian dalam memotivasi dirinya dan memiliki motivasi intrinsik akan membutuhkan pengawasan dan arahan yang minimal. Self-motivated dan self-directed memungkinkan orang untuk mengambil inisiatif dan ownership atas pekerjaan mereka, menetapkan tujuan yang dapat dicapai terhadap jadwal yang tetap dan yang telah ditetapkan, dan mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan bila terjadi. Di masa depan, di mana segala sesuatu yang terus berubah, keterampilan ini sangat penting dibutuhkan untuk menjadi sukses. Baik, sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, yang terakhir adalah mindfulness. Mindfulness adalah soft skill yang dibangun di atas kompetensi yang lain. Orang yang memiliki mindfulness yang tinggi akan sadar dan cenderung lebih cerdas secara emosional, mudah beradaptasi dan lebih terus terang, serta tetap lebih fokus selama situasi yang sulit. Mindfulness adalah penguat dari semua soft skill lainnya, karena menumbuhkan kesadaran dan kebijaksanaan untuk mengetahui bagaimana merespon dengan cara yang terpusat dan seimbang di berbagai situasi. Baik, sobat kompetensi yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton channel saya ini. Saya Yunus Trionggo. Dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di sesi saya berikutnya. Dan jangan lupa jadikan Anda kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
kompeten.